Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Utami dari Prodi Sistem Informasi kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan ujian tengah semester Arsitektur Komputer dengan menjelaskan 4 tema dari 2 segmen. Dari segmen pertama, saya akan menjelaskan komponen-komponen CPU atau komponen-komponen Central Processing Unit dan CU atau unit kendali atau control unit, dan dari segmen kedua saya akan menjelaskan monitor serta kabel data. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan memperlihatkan presentasi saya. Di sini saya sudah menampilkan slide pertama presentasi ujian tengah semester Arsitektur Komputer saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang komponen CPU atau Central Processing Unit. Sebelumnya, saya akan menampilkan terlebih dahulu gambar CPU lengkap dan gambar CPU yang masih terbuka atau yang belum tertutup oleh casing. Bisa dilihat di sebelah kiri dan di sebelah kanan saya akan menampilkan gambar CPU gaming, yang dimana CPU merupakan sebuah otak bagi sistem komputer. Tugasnya adalah melaksanakan dan mengawal keseluruhan operasi komputer, sehingga bisa dikatakan hampir keseluruhan pemikiran dilaksanakan di sini, sehingga dinamakan sebagai otak komputer. Baik, saya akan menyebutkan komponen-komponen CPU satu persatu dan menjelaskannya. Yang pertama, terdapat ALU atau Arithmetic Logic Unit. Tugas utamanya melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatika dengan dasar pertambahan, sedangkan operasi aritmatika lainnya seperti pengurangan, perkalian, pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan. Sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk operasi aritmatika disebut dengan adder. Tugas lainnya adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi operasi logika meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operator logika, seperti sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan dari. Kemudian, komponen selanjutnya ada CU atau control unit atau yang biasa kita sebut dengan unit kendali. Tugasnya mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komponen sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi operasinya. Tanggung jawab mengambil instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Yang ketiga ada register, merupakan media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data, yang sifatnya sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah atau untuk pengolahan selanjutnya. Kemudian ada 3 macam ingatan yang dipergunakan di dalam sistem komputer. Yang pertama ada register, dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Kedua, main memory atau memori utama, dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil dari pengolahan. Yang ketiga, ada external memory, dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CU atau control unit, atau yang biasa kita sebut dengan unit kendali. CU atau unit kendali bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Unit kendali mengatur kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Unit kendali mengartikan instruksi-instruksi dari program komputer membawa data dari alat input ke main memory atau memori utama, lalu mengambil data dari main memory untuk diolah. Bila ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, unit kendali mengirim instruksi tersebut ke ALU atau Arithmetic Logic Unit
hasil dari pengolahan data ini dibawa oleh unit kendali ke main memory lagi untuk disimpan. Kemudian terdapat tugas-tugas unit kendali diantaranya 1. Mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. 2. Mengambil instruksi-instruksi dari main memory. 3. Mengambil data dari main memory apabila diperlukan oleh proses. 4. Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan atau perbandingan logika serta mengawasi kerja ALU. Dan yang terakhir, menyimpan hasil proses ke main memory. Yang selanjutnya, ada proses 3 langkah karakteristik unit kendali, yaitu 1. Menentukan elemen dasar prosesor, 2. Menjelaskan operasi mikro yang akan dilakukan prosesor, dan yang terakhir menentukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan unit kontrol agar menyebabkan pembentukan operasi mikro. Lalu ada masukan-masukan unit kendali, yaitu 1 atau pertama ada clock atau pewaktu. Adalah cara unit kendali atau cara unit kontrol dalam menjaga waktunya. Unit kontrol menyebabkan sebuah operasi mikro atau sejumlah operasi mikro yang bersamaan dibentuk bagi setiap pulsa waktu. Pulsa ini dikenal sebagai waktu siklus prosesor. Yang kedua ada register instruksi. Kode instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro mana yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Kemudian yang ketiga ada flag. Diperlukan oleh unit kontrol untuk menentukan status prosesor dan hasil operasi ALU sebelumnya. Yang terakhir, sinyal kontrol untuk mengontrol bus. Bagian bus control, bus system memberikan sinyal ke unit kontrol seperti sinyal-sinyal interupsi dan acknowledgement. Dan yang terakhir, ada keluaran-keluaran unit kendali. Terdapat 2 macam signal control di dalam prosesor. Yang pertama, signal-signal yang menyebabkan data dipindahkan dari register yang satu ke register yang lain. Dan yang kedua, signal-signal yang dapat mengaktifasi fungsi-fungsi aritmetik logik unit tertentu. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang monitor. Di mana pengertian monitor itu sendiri merupakan termasuk ke dalam alat output atau alat keluaran dan termasuk ke dalam hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan teks dan gambar yang dijalankan oleh komputer lalu diproseskan oleh grafik. Baik, untuk selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kabel data. Yang dimana kabel data merupakan termasuk ke dalam perangkat keras yang berfungsi untuk sebagai sarana penghubung antara handphone dengan komputer ataupun PC agar bisa berkomunikasi melalui port COM. Dan kemudian ada fungsi-fungsi kabel data diantaranya adalah 1. Melakukan koneksi internet, namun tergantung operator dan jenis handphone. Yang kedua, melakukan backup SMS, phonebook, kalender, organizer, radio, foto, file, dan lainnya. Yang ketiga, melakukan cetak foto dari handphone untuk dicetak lewat printer. Dan yang keempat, membuat SMS gateway, biasanya digunakan untuk program SMS server, biasanya untuk voucher elektrik. Dan yang terakhir, mengisi game, aplikasi, MP3, movie clip, dan lainnya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.